Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 13 ayat 31 sampai 35. Biji sesawi. Orang Jawa kuno dalam memberi nasihat kepada anak dan cucunya seringkali memakai perumpamaan atau kiasan. Contoh sederhana, anak perempuan kalau menyapu halaman harus bersih. Kalau tidak bersih, maka suaminya kelak berjambang atau brewok. Tentu saja ini bahasa kiasan dengan makna yang dalam. Kalau nasihat ini diberikan pada anak perempuan zaman Android, bisa saja dia tertawa sambil berkata, "Asik." Demikian pula Tuhan Yesus ketika menjelaskan tentang kerajaan surga selalu menggunakan perumpamaan tertentu sehingga dapat membantu para muridnya mengerti dengan baik. Oleh karena daerah Israel dari dahulu terkenal dengan sistem pertanian yang baik, maka Yesus pun menggunakan perumpamaan seputar kehidupan agraris atau kehidupan nelayan di Danau Galilea. Misalnya, beliau menggunakan contoh benih, biji-bijian, dan pukat. Hal ini sangat akrab dengan kehidupan para muridnya. Masalahnya, para murid memahami semua perempuan ini secara harafiah dan sempit, sehingga Yesus harus merangkannya lagi. Yesus mengumpamakan kerajaan surga serupa dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di atas sebuah lahan. Bagi Yesus, biji sesawi itu memang kecil, tetapi ketika bertumbuh menjadi besar melebihi sayuran lainnya, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung dapat bersarang di atas cabang-cabangnya. Tumbuhan ini tidak sama dengan tanaman yang tumbuh di Indonesia. Yesus juga mengumpamakan kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Ragi memang sedikit tetapi membuat adonan menjadi besar. Biji sesawi dan ragi memang kecil dan terkadang kurang diperhatikan atau diabaikan, tetapi ternyata memiliki daya yang besar. Biji sesawi dapat menjadi pohon, ragi menjadi adonan besar. Ada daya dari dalam biji sesawi dan ragi yang sifatnya mengubah kehidupan. Ini adalah optimisme Yesus tentang kerajaan surga yang beliau wartakan. Dari sedikit orang yang mendengar pewartaannya, tetapi beliau optimis bahwa pewartaannya akan mencapai seluruh dunia selama-lamanya. Para pewarta mengalami perubahan dalam dirinya. Dengan demikian mereka akan mengubah sesamanya menjadi baru. Ini semua tidak terlepas dari janjinya untuk menyertai para utusan hingga akhir zaman. Hidup Kristen akan bermakna ketika setiap pribadi yang dibaptis bertumbuh di dalam iman. Seperti biji sesawi yang kecil bertumbuh besar, demikian benih-benih iman yang ditaburkan Tuhan di dalam setiap pribadi melalui orang tua dan para pembina diharapkan bertumbuh menjadi dewasa.
Kadang-kadang orang boleh mengakui dirinya sebagai orang Kristen dari orok atau mengakui bahwa nenek moyangnya sudah Kristen dari dulu, tetapi imannya kerdil. Imannya dari kecil seperti biji sesawi, lalu kerdil saat bertumbuh. Biji sesawi harus mendapat lahan subur, bukan lahan yang mengkerdilkan. Demikian juga ragi. Ragi itu sedikit, kelihatan tidak berdaya, tetapi ketika diaduk merata bersama tepung terigu, ia membuat adonan menjadi besar. Hidup Kristen harus seperti ragi yang menyusup ke dalam adonan menjadi besar. Ada roh yang berasal dari dalam diri setiap pribadi yang bekerja diam-diam, tetapi memiliki kuasa mengubah hidup banyak orang. Sabda Tuhan hari ini sangat kaya dan dengan makna. Kita berusaha bertumbuh dalam iman laksana biji sesawi, biji yang kecil menjadi besar. Iman kita kepada Tuhan jangan tetap menjadi iman seorang anak balita, tetapi harus bertumbuh berjalan sesuai sepadan dengan usia kita. Semakin tua, semakin menjadi dalam iman. Iman yang matang itu ditandai dengan kematangan dalam tingkah laku yang mencerminkan kematangan hidup rohani. Nah, disinilah peran ragi yang membuat adonan mengembang menjadi besar dari dalam adonan itu sendiri. Kematangan hidup iman, hidup rohani itu gerakan roh dalam diri setiap orang. Ini juga boleh disebut karisma dalam diri setiap orang. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena beliau selalu mempunyai rencana menyelamatkan dan memperbarui hidup kita. Kuasanya laksana ikat pinggang yang menarik dan mengikat erat setiap pribadi untuk bersatu dengannya. Dengan demikian manusia yang berdosa menjadi ciptaan baru yang ternama, terpuji dan terhormat. Inilah martabat sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam kerajaan surga, orang-orang yang bertobat dan yang memiliki martabat sebagai anak-anak Allah adalah penghuninya. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.